Namaku Genevieve Diandayani dari Rombel 2 Psikologi UNES 2016 dan nomor induk mahasiswaku 151 141 6060. Saya akan menjelaskan tentang apa yang saya ketahui atau yang saya pahami berkenaan dengan pasal 13, yaitu sikap profesional Kode Etik Psikologi Indonesia. Ada 5 poin, yaitu mengutamakan dasar-dasar profesional, memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan, melindungi pemakai layanan, dan mengutamakan ketidakberpihakan, dan juga pemberitahuan terkait hal-hal atau kemungkinan dampak negatif yang tidak dapat dihindari. Dalam konteks ini yang saya ketahui dari kelima poin tersebut adalah psikolog atau ilmuwan psikologi harus bisa bersikap profesional, menjaga kewibawanya sebagai seorang psikolog, harus bisa menjaga bahwa dia adalah psikolog yang dapat dipercaya. Ya, itu yang bagi saya menurutnya adalah sikap profesional. Lalu, psikolog harus bisa bersikap adil tanpa membeda-bedakan, yaitu dia harus bisa memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkan, baik itu miskin, kaya, dari strata ekonomi yang tinggi atau rendah, dari strata sosial yang baik atau bukan. Lalu harus bisa bersikap tanggung jawab, dia bisa menjaga keselamatan pasiennya, keselamatan kliennya, dan bersikap netral, artinya dia tidak berpihak pada kliennya maupun pada keluarga kliennya, dia harus bisa objektif. Dan yang terakhir, harus ada informed consent yang berkenaan dengan pasal 20 apabila ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pasal berikutnya adalah pasal 14, yaitu tentang pelecehan, terbagi menjadi pelecehan seksual dan pelecehan lain. Saya akan menampilkannya dengan bentuk slide. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan apabila melakukan tindak atau perbuatan yang menjurus ke arah seksual pada pasiennya atau pada kliennya. Dalam hal ini, kegiatan seksual tersebut, contohnya seperti permintaan hubungan seks, lalu cumbuan fisik, lalu perilaku verbal atau non-verbal yang berkaitan dengan seksual, lalu psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan untuk melakukan hal tersebut secara berulang ataupun dalam sekali melakukan itu bersifat intens karena dapat menimbulkan trauma pada pasiennya dan mungkin akan menimbulkan rasa sakit hati atau perasaan tidak nyaman yang berakhir pada kesenjangan antar pasien dan juga psikolog tersebut. Psikolog juga tidak diperkenankan untuk bersikap keras atau cenderung menjadi kejam dan menghina terhadap seseorang dalam konteks seksual, mungkin tentang orientasi seksual atau tentang gender. Lalu psikolog dan atau ilmuwan psikologi sudah sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar dapat merugikan atau dapat diduga merugikan pasien atau pihak lain yang terkait dengan pasien tersebut atau bahkan psikolog itu sendiri. Kemudian untuk pelecehan lain, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan dan tidak dibenarkan apabila melakukan pelecehan atau penghinaan atau sikap atau perilaku yang dapat meremehkan individu yang berinteraksi mereka dalam kerjasama atau dalam lingkup profesional kerja. Jadi, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak dibenarkan dan tidak diperkenankan apabila menghina dan meremehkan individu yang menjadi kliennya berdasarkan usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan fisik, bahasa, atau status sosial ekonomi. Karena hal tersebut akan menodai sikap profesional seorang psikolog dalam menangani pasiennya. Itu yang saya ketahui dan saya tangkap dari pasal 13 dan 14 Kode Etik Psikologi Indonesia.